Oke, yang pertama untuk latihan kita kali ini dalam membuat aplikasi operator, kita buat dulu projectnya, pilih new project, kemudian kita beri nama latihan aplikasi operator. Tunggu sejenak, kemudian muncul form dan juga ada jendela toolbox dengan properti yang lainnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita akan membuat operasi operator itu dengan menggunakan input dua bilangan. Kita buat dulu desain formnya. Kita masukkan komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama kita buat untuk labelnya. Label 1, label 2. Kemudian untuk input box-nya, ini pakai text box untuk input data. Kemudian tombolnya kita menggunakan button. Jadi ada 4 button untuk proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Satu lagi ini untuk keluar dari program. Nanti baru kita season ya. Kemudian untuk menampilkan outputnya atau hasil prosesnya, kita gunakan box untuk memisahkan dari data input dan data outputnya. Kemudian tambahkan label dan juga ini inputnya. Masukkan ke sini. Oke, ini hanya untuk tampilan saja. Kemudian kita atur setiap properti yang ada. Di sini dibuat untuk penamaannya, untuk label, kemudian inputnya kita rapikan terlebih dahulu. Nanti bisa teman-teman desain sedemikian rupa ya, biar lebih menarik gitu. Ini hanya untuk contoh sederhananya. Oke. Yang pertama untuk label kita kasih namanya untuk teksnya. Di sini kita pilih di bagian properti, di labelnya, kemudian kita pilih bagian properti, kemudian dipilih di sini teks. Teksnya diisi dengan bilangan 1, kemudian kita kasih nama. Nggak perlu kita kasih nama ya untuk ini karena ini nggak dipakai di proses. Kemudian yang bilangan 2 untuk label 2 kita kasih teksnya bilangan 2. Kemudian yang label 3 kita kasih nama hasil. Kemudian untuk yang group box-nya ini kita hilangkan. Ini hanya untuk tampilan saja, bisa pakai bisa tidak. Kemudian untuk yang input, yang pertama kita kasih untuk name-nya txt build 1. Kemudian yang kedua di sini txt build 2. Kemudian untuk ini kita beri nama txt hasil. Selanjutnya untuk button ini kita beri nama button tambah, kemudian button kurang, kemudian ini button kali,
yang keempat button bagi, kemudian yang terakhir button keluar. Selanjutnya untuk teksnya sendiri kita bisa beri nama. Maaf. Untuk teksnya sendiri kita kasih nama di sini tambah, kemudian kurang, kali, bagi, dan keluar. Nah, untuk desainnya bisa disusun sendiri ya. Ini misalkan pengen tulisannya agak bold gitu, ini bisa dipilih di font, diatur fontnya apa, kemudian size-nya berapa. Ini bisa dirubah-rubah sendiri, kemudian warnanya itu juga bisa dirubah di sini. Misalkan ini fontnya jadi 10. Nah, jadi besar, kemudian bold. Ya, jadi bisa terlihat besar. Untuk fontnya, jadi hasil tampilannya besar gitu ya. Kemudian setelah itu, ini kita masuk ke pemrogramannya. Nah, kini untuk hasilnya sudah, kita mulai ke programnya. Jadi sudah masuk untuk klik button klik ya, itu bisa dilakukan dengan klik 2 kali pada tampilan di sini. Untuk yang tombolnya, jadi kita bisa klik 2 kali, kemudian tinggal dilakukan prosesnya. Nah, prosesnya itu kan tadi sudah kita buat untuk penamaan di setiap untuk file input ini ya. Nanti kita pakai ini kan untuk bilangan 1, ini bilangan 2, dan ini hasil. Nah, kita langsung proses aja. Kita definisikan dulu build 1, build 2, hasil as integer. Ini untuk penambahan, kemudian kita isi untuk build 1, build 1 sama dengan txt build 1 ini sudah ada, tinggal di tab aja, kemudian .text. Kemudian selanjutnya bilangan kedua copy paste aja biar cepat. Kemudian di sini kita ganti 2. Selanjutnya untuk hasil itu sama dengan build 1 ditambah build 2. Kemudian kita tampilkan ke dalam txt hasil. Kemudian .text diisi dengan hasil. Nah, kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Kita bisa cek di sini. Nah, kita isi misalkan 5, bilangan satunya, bilangan keduanya 3, kita tambahkan. Hasilnya 8. Gitu ya. Ini untuk proses tambah.
Bagaimana dengan yang proses berkurangnya? Prosesnya sama, caranya seperti yang tadi, tinggal diklik aja 2 kali pada bottomnya, kemudian kita bisa copy paste karena sama ya. Karena datanya sama, kita copy paste, ini kita tinggal ubah menjadi kurang. Seperti itu. Kemudian untuk yang kali juga sama, klik 2 kali, kita copy paste lagi, kita ubah menjadi perkalian. Dan terakhir untuk yang bagi juga sama. Nah, kita ubah menjadi pembagian. Hanya saja ini kan kalau pembagian itu kan bisa koma-koma, sehingga kita harus perlu perhatikan nih tipe datanya, apakah menggunakan integer atau menggunakan tipe yang lain. Nah, ini diperhatikan, kita gunakan untuk yang tipe double. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah keluar. Nah, keluar ini berarti keluar dari program. Cukup me.exit. Close. Oke, me.close. Jadi ini langsung nge-close si formnya. Gitu ya. Oke, kita bisa coba jalankan untuk 5, 3, ditambah hasilnya 8, dikurangi hasilnya 2, dikali hasilnya 15, dibagi 1,66 sekian. Dan keluar. Nah, selesai. Simpel banget ya, ini hanya untuk contoh saja. Nanti dieksplor lagi untuk kasus operator yang lainnya. Kan ini baru aritmatika, ada operator logika, kemudian atau operator yang lainnya nanti bisa dicoba untuk dikembangkan dari contoh aplikasi yang ada. Oke, untuk contoh sederhana ini kita bisa merubah desainnya. Misalkan ini masih form 1, tulisannya ini juga bisa dirubah ya. Ngerubahnya ada di property. Nah, ini di teks, bagian teksnya. Di sini nanti kita tulis aplikasi operator aritmatika misalkan. Karena ini masih yang aritmatika. Oke, nah ini akan berubah. Pas kita jalankan juga sama. Dia berubah. Nah, ini operator aritmatika. Kemudian disimpan bulannya. Kalau misal kita pengen jalannya Windowsnya itu posisinya ada di tengah, ini juga kita bisa atur. Kita klik pada formnya, kemudian kita cek nih di Windows stage-nya ini. Nah, kita pilih di position. Sebentar, mana ya positionnya ya? Ini start Windows position. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang center screen, jadi tampilannya di tengah-tengah. Nah, ini kita bisa coba langsung dijalankan. Nah, tampilannya di tengah-tengah. Kalau yang tadi kan sesuai dengan desainnya di mana, jadi posisi desain di mana dia akan ditampilkan. Tapi kalau yang ini kita bisa merubah di tampilannya di tengah-tengah seperti ini. Oke, untuk kali ini contohnya sederhana sekali. Nanti bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh yang lain akan saya berikan buat latihannya. Nanti bisa dicoba sendiri bagaimana caranya melakukan coding sederhana menggunakan. Selanjutnya kita akan membuat contoh untuk aplikasi pengaturan font sederhana. Jadi kita bisa menambahkan langsung saja di sini untuk form baru. Kita pilih icon menu form, kemudian add Windows Form. Nah, akan muncul tampilan jendela seperti ini. Kemudian di sini bisa memberikan nama. Tapi kalau tidak diberikan juga tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk kali ini saya langsung add saja. Kemudian kita atur tampilannya. Kita bisa tambahkan font.
Kemudian kita tambahkan yang pertama tambahkan komponen, kemudian kita tambahkan label, kemudian ada text box, label untuk output, kemudian button, kemudian untuk button keluar, group box untuk kontrol fontnya. Kita menggunakan label untuk penamaan warna, kemudian label untuk style, radio button untuk warna hitam, biru, dan merah saja. Kemudian checkbox untuk stylenya. Kemudian kita atur propertinya masing-masing. Ini keseluruhan dari properti formnya. Kita ketikkan aplikasi pengaturan font. Kemudian untuk fontnya kita berikan 10 biar agak besar. Oke, kemudian selanjutnya untuk label 1 kita kasih teks, masukkan nama, kemudian untuk teks 1, text box 1 kita kasih name-nya txt nama. Oke, dikasih txt nama, ukurannya sekalian diatur. Kemudian untuk label 2 itu kita setting auto size-nya false, jadi ini biar bisa dibesarkan. Oke, kemudian dari label ini kita kasih warna biar kelihatan, kasih warna putih. Kemudian untuk namanya LB hasil. Selanjutnya untuk fontnya kita buat 20 biar besar. Kemudian posisinya ada di tengah. Oke, kemudian teksnya kita hapus. Oke, ini untuk tampilan. Kemudian button, ini button keluar. Lalu untuk namanya, aku balik ini keluar. Untuk name-nya BT keluar. Oke, selanjutnya untuk group box ini tidak perlu, teksnya font, kemudian label 3 ini untuk warna, label 4 ini untuk style, kemudian radio button ini hitam, biru, merah, bold, dan juga italic. Nah, ini biar kelihatan kalau ini untuk menu bold, saya kasih fontnya untuk set boldnya true. Kemudian yang italic, set italicnya true. Nah, ini untuk hasil tampilannya sudah selesai. Ini hanya sederhana, nanti kalau pengen coba dibuat menarik juga bisa. Kemudian yang kedua kita akan mulai mengcode
heading. Tapi ini sebelumnya belum saya kasih nama ya tadi ya. Kita tambahkan nama lagi untuk RB-nya biar enak ngodingnya. Hitam. Kemudian yang ini RB biru. Yang ini RB merah. Yang ini combo box bold. Yang ini combo box italic. Nah, dikasih nama. Kita mulai yang pertama, nanti alurnya adalah ketika kita mengetikkan nama di text box, dia akan muncul ke label. Kita ketikkan di sini, kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita isi dengan tx label lb hasil dot text sama dengan txt nama dot text. Nah, kita coba jalankan. Kalau kita ketikkan, oh maaf, ini belum saya setting ya untuk projectnya. Pilih project, kemudian di sini untuk setup formnya kita pilih yang form 2. Oke, setelah sudah, kita bisa mulai lagi. Ini formnya saya ubah untuk start positionnya di center screen. Kita jalankan. Nah, kita ketikkan Fajar Suryani, ya. Nah, ini ketika kita pilih untuk change name-nya. Selanjutnya kita ke yang lain. Untuk hitam, pilih hitam, biru, sama merah. Nah, ini untuk yang radial bottom, ini hanya bisa salah satu dipilih. Sedangkan untuk yang checkbox itu ketika kondisinya itu boleh milih lebih dari satu. Kita mulai dari yang radial bottom dulu. Ini kita set, berarti kita buat untuk copy paste aja dari sini. Ini bisa langsung pilih force color-nya sama dengan hitam, black. Oke, kemudian untuk yang biru sama, tinggal copy paste aja biar cepet. Ini blue. Kemudian untuk yang merah juga sama, kita copy paste aja. Ini untuk yang red. Nah, kita bisa coba jalankan. Ketikkan Fajar Suryani. Warna hitam, warna biru, warna merah. Sudah berubah. Selanjutnya untuk style bold dan italic juga sama seperti yang pilihan warna ya, tinggal klik 2 kali saja pada bold. Kemudian di sini kita ketikkan lbhasil.font karena kita akan mengatur font yang baru dengan menggunakan fungsi baru new font, kemudian dalam kurung tutup kurung, kemudian di sini adalah lbhasil.font style, kemudian font, kemudian lbhasil.font.style or font style bold. Nah, kita coba. Kita ketikkan Fajar Suryani, kita pilih bold. Nah, ini jadi bold. Sekarang lanjut untuk yang italic, sama. Kita tinggal copy paste aja.
paste, kemudian di sini kita ganti italic. Oke. Nah, kita uji coba lagi. Kita ketikkan Fajar Suryani, kita warna biru, kemudian dipilih bold, dia akan bold, italic, akan italic. Selanjutnya terakhir yaitu keluar. Sudah bisa ya, tinggal close saja. Jalankan. Fajar Suryani, warna biru, bold, italic, hasil keluar program. Nah, selesai. Jadi ini contoh sederhananya, nanti teman-teman bisa explore lagi untuk kasus-kasus yang lebih kompleks dengan memanfaatkan komponen-komponen yang ada di VB, baik yang standar maupun yang sudah implementasinya untuk kasus yang kompleks. Demikian untuk contoh kasusnya. Selamat mencoba.